Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Japri Alfiansa dengan NIM A1D1241111 dari ruang 004. Di sini saya akan menjelaskan tata cara mengurus jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan hingga menguburkan. Nah, sholat jenazah ini adalah pengurus jenazah seorang muslim atau muslimah. Hukumnya yaitu fardu kifayah, adalah jika sebagian kaum muslimin sudah melaksanakan, maka kaum muslim yang lainnya tidak terkena kewajiban atau dosa. Nah, sebaliknya, jika tidak ada satupun, maka berdosa semuanya. Tentu yang terkena dosa adalah kaum muslim yang berada tidak jauh dari tempat tinggal jenazah. Baiklah, yang pertama itu adalah penjelasan mengenai memandikan jenazah. Adapun syarat-syarat memandikan jenazah antara lain: yang pertama, beragama Islam. Kedua, didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Yang ketiga, bukan karena mati syahid. Kemudian di sini ada syarat orang yang memandikan jenazah, antara lain muslim, baligh, dan berakal. Yang kedua, berniat memandikan jenazah. Ketiga, kepribadiannya jujur dan soleh. Keempat, terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum memandikan mayat. Kelima, jenis kelaminnya sama. Kemudian di sini ada hal-hal yang perlu dipersiapkan, antara lain tempat mandi, air bersih, kemudian ada bidara, sabun mandi, sarung tangan, sedikit kapas, dan air kapur barus. Ada pula tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah dibaringkan di balai atau tempat lain yang memiliki standar, hindari kena hujan, sinar matahari, dan tertutup. Kedua, diperintahkan menutupi mayat dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. Yang ketiga, pihak yang memandikan memakai sarung tangan. Air yang digunakan untuk memandikan mayit adalah air suci dan disunahkan mencampurnya dengan bidara atau larutan kapur barus. Yang keempat, menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai kaki, dengan mendahulukan anggota badan setelah kanan, lalu bagian sebelah kiri. Yang kelima ada membersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah kaki, celah ketiak, celah jari, dan kaki serta rambutnya. Kemudian ada juga membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah, khususnya di bagian perut, dengan cara menekan bagian bawah perut, dan bersamaan dengan itu angkatlah sedikit bagian kepala dan badan sehingga kotoran yang ada di dalamnya dapat keluar. Kemudian mewudukan jenazah sebagaimana wudhu akan sholat setelah semuanya bersih. Setelah itu tahir, diselami dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Ini ada juga penjelasan tentang mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya, walau hanya sehelai kain dari ujung rambut sampai ujung kaki. Meskipun para ahli fikih memilahnya antara batas minimal dan batas sempurna. Kain kafan yang dipergunakan hendaknya berwarna putih dan diberi wewangian. Bila mengkafani lebih dari ketentuan batas, maka hukumnya makruh sebab dianggap berlebihan. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengkafani jenazah. Pertama, kain kafan diperoleh dari cara yang halal, yakni dari harta peninggalan jenazah, ahli waris, atau diambil dari baitul mal atau jika tersedia, atau dibebankan kepada orang Islam yang mampu. Kemudian, kain kafan hendaknya bersih, warna putih, dan sederhana, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Tata cara mengkafani jenazah bagi laki-laki: yang pertama, bentangkan kain kafan sehelai demi helai. Yang paling bawah lebih lebar dan luas, serta setiap lapisan diberi kapur barus. Kedua, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang, lalu ditaburi wangi-wangian. Tiga,
Tutuplah lubang-lubang seperti lubang hidung, telinga, mulut, kubul dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Keempat, selimutkan kain kafan setelah kanan yang paling ke atas, kemudian ujung lebar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan seperti itu selembar demi lembar dengan cara yang lembut. Kelima, ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan, minimal 3 atau 5 ikatan. Terakhir, jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya boleh terbuka, namun tutup dengan daun kayu, rumput atau kertas. Nah, jika tidak ada kain kafan kecuali sekedar menutup aurat, tutuplah dengan apa saja yang ada. Di sini kemudian tentang menyolatkan jenazah. Nah, proses menyolatkan jenazah sangat banyak. Di sini kita akan menjelaskan tentang pihak yang paling utama menyolatkan jenazah. Yang pertama, orang yang diwasiatkan oleh si jenazah dengan syarat tidak fisik atau tidak ahli bid'ah. Kedua, ulama atau pemimpin terkemuka di tempat tinggal jenazah. Tiga, orang tua si jenazah atau seterusnya ke atas. Keempat, anak-anak si jenazah dan seterusnya ke bawah. Kelima, keluarga terdekat. Dan keenam, kaum muslim seluruhnya. Syarat sholat jenazah. Yang pertama, sholat jenazah seperti melaksanakan sholat biasa, yakni suci dari hadas besar dan kecil, suci badan dan tempat dari najis, menutupi aurat dan menghadap kiblat. Yang kedua, jenazah laki-laki, posisi imam berdiri sejajar dengan kepalanya. Nah, sebaliknya jika jenazah perempuan, posisi berdirinya sejajar dengan perutnya. Yang ketiga, jenazah diletakkan di arah kiblat orang yang menyolatkan, kecuali sholat di atas kubur atau sholat gaib. Adapun sunah-sunah sholat jenazah, yang pertama, mengangkat tangan secara takbir. Kedua, merendahkan suara bacaan seperti bacaan pada sholat zuhur atau asar. Ketiga, membaca ta'awuz terlebih dahulu. Yang keempat, disunahkan banyaknya jamaah, minimal 3 shaf. Di sini ada juga rukun sholat jenazah. Yang pertama itu berniat, kedua berdiri bagi yang mampu, ketiga melakukan 4 kali takbir, keempat setelah takbir pertama membaca surat Al-Fatihah, yang kelima setelah takbir kedua membaca shalawat Nabi, yang keenam setelah takbir ketiga membaca doa untuk jenazah, dan yang terakhir salam setelah takbir keempat. Nah, tata cara sholat jenazah yang pertama itu kita berniat di dalam hati sholat jenazah. Boleh juga dilafalkan bagi yang biasa melakukannya dengan niat usolli ala hadzal mayyiti fardhu kifayati lillahi ta'ala. Kalau untuk perempuan, usolli ala hadzal mayyiti fardhu kifayati lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram pada takbir pertama dengan membaca surat Al-Fatihah. Ketiga, lakukan takbir yang kedua dan juga membaca sholawat atas Nabi Muhammad. Usahakan membaca sholawat yang lengkap seperti bacaan sholat pada tahiyat akhir. Keempat, takbir lagi yang ketiga, lalu berdoa pada jenazah. Bacaannya Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Terakhir, melanjutkan takbir keempat diiringi dengan doa Allahumma la tarimna ajrahu wa la taftimna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Dan diakhiri dengan membaca salam. Kemudian di sini ada penjelasan mengenai tata cara menguburkan jenazah. Adapun sunnah dalam menguburkan jenazah, yang pertama menyegerakan mengusung atau membawa jenazah ke pemakaman tanpa harus tergesa-gesa. Kedua, pengiring tidak dibenarkan duduk sebelum jenazah diletakkan. Tiga, disunahkan menggali kubur secara mendalam agar jasad jenazah terjaga dari jangkauan binatang buas atau agar baunya tidak melebar keluar. Yang keempat, lubang kubur yang dilengkapi liang lahat, bukan syak
adalah liang yang dibuat khusus di dasar kubur pada bagian tengahnya. Berikut ini bentuk di keduanya. Yang terakhir, disunahkan memasukkan jenazah ke liang lahat dari arah kaki kuburan, lalu diturunkan ke dalam liang kubur secara perlahan. Adapun tata cara menguburkan jenazah dapat dilihat dari waktunya. Nah, di antara lain, matahari baru saja terbit, tunggu sampai meninggi. Setelah itu, ada juga matahari saat berada di tengah-tengah, saat panas terik yang sangat menyengat, atau saat waktu zuhur tiba sampai condong ke arah barat. Kemudian ada juga saat matahari hampir terbenam hingga ia terbenam sempurna. Masih ada lagi urutan dan tahapannya. Jenazah diangkat untuk meletakkannya di dalam kubur. Lakukan secara perlahan. Jenazah dimasukkan ke dalam kubur, dimulai dari kepala terlebih dahulu dan dilakukan lewat arah kaki. Jika tidak memungkinkan, boleh menurunkannya dari arah kiblat. Di dalam liang lahat, jenazah diletakkan dalam posisi miring di atas lambung kanan bagian bawah dan menghadap kiblat. Pipi dan kaki jenazah supaya ditempelkan ke arah ke tanah dengan membuka kain kafannya. Begitu pula tali-tali pengikat dilepas. Waktu menurunkan jenazah ke liang lahat, hendaknya membaca doa sebagai berikut. Bismillahi wa ala millati Rasulillah, yang artinya dengan menyebut nama Allah dan berdasarkan milah atau ajaran turunan Rasulullah. Setelah jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat dan tali temali, selain kepala dan kaki dilepas, maka rongga liang lahat tersebut ditutup dengan papan kayu atau bambu dari atasnya dengan posisi agak menyamping. Setelah itu, keluarga terdekat mulai menimbun kubur dengan memasukkan 3 genggaman tanah yang dilanjutkan menimbun sampai selesai. Hendaknya meninggikan makam kira-kira sejengkal sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya. Kemudian ditaburi dengan bunga sebagai tanda sebuah makam dan diperciki air harum dan wangi. Setelah selesai penguburan, diakhiri dengan doa dan isinya antara lain memohon ampunan, rahmat, keselamatan, dan keteguhan dalam menjawab beberapa pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Rasulullah mengingatkan agar tidak membuat bangunan di atas kuburan tersebut seperti diberi semen, marmer, atau batuan kolam yang harganya mahal. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang tata cara pengurusan jenazah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.